Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Purnamasari, NIM 2011290085, kelas 3C, mata kuliah morfologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang afiks bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu prefiks. Awalan atau prefiks adalah sebuah afiks yang dibubuhkan pada awal sebuah kata dasar. Kata prefiks sendiri diserap dari kata prefix yang terdiri dari kata dasar fix yang berarti membubuhi, dan prefiks pre yang berarti sebelum. Bahasa Indonesia terutama banyak menggunakan prefiks untuk menurunkan sebuah kata. Dalam studi bahasa Semitik, sebuah prefiks disebut dengan proformatif karena prefiks dapat mengubah bentuk kata yang dibubuhinya. Contohnya prefiks dalam bahasa Indonesia: berlari. Ber adalah prefiks yang memiliki arti melakukan. Seekor. Se adalah prefiks yang memiliki arti satu. Maha kuasa. Maha adalah prefiks yang seharapan yang memiliki arti paling. Au. Macam-macam prefiks. Prefiks di berfungsi membentuk kata kerja dan menyatakan makna posif. Contoh: diambil, diketik, ditulis, dijemput, dikelola. Prefiks me berfungsi membentuk kata kerja atau verba. Prefiks ini mengandung arti struktural. Prefiks ini mengandung beberapa arti. Melakukan tindakan seperti tersebut dalam kata dasar. Contoh: menari, melompat, mengarsip, menanam, menulis, mencatat. Membuat jadi atau menjadi. Contohnya: mengulangi, menyatai, menjelas, meninggi, menurun, menghijau, menua. Mengerjakan dengan alat. Contohnya: mengetik, membajak, mengail, mengunci, mengetam. Berbuat seperti atau dalam keadaan sebagai. Contoh: membujang, menjanda, membabi buta. Mencari atau mengumpulkan. Contoh: mendamar, meronta, perkembangan. Prefiks pe berfungsi membentuk kata benda dan kata kerja, kata sifat, dan kata benda sendiri. Prefiks ini mendukung makna gramatikal. Pelaku tindakan seperti tersebut dalam kata dasar, contohnya: penguji, pemisah, pemirsa, penerjemah, pengubah, penatar, penyuruh, penambang. Alat untuk kata me, contohnya: perekat, pengukur, penghadang, penggaris. Orang yang gemar, contohnya: penjudi, pemabuk, peminum, pencuri, pecandu, dan pemadat. Prefiks ter berfungsi membentuk kata kerja, pasif, atau kata sifat. Arti yang dimiliki antara lain adalah dalam keadaan di. Contohnya: terkunci, terikat, tertutup, terpendam, tertumpuk, terlambat. Dikenai tindakan secara tak sengaja. Contohnya: tertinju, terbawa, terpukul. Dapat di. Contohnya: terangkat, termakan, tertampung. Paling superlatif. Contohnya: terbaik, terjauh, terkuat, termahal, terburuk. Prefiks ke berfungsi membentuk kata bilangan tingkat dan kata bilangan kumpulan, kata benda, dan kata kerja. Sebagai pembentuk kata benda,
Prefiks ke bermakna gramatikal, yang di i atau yang di kan. Selanjutnya, sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang diberikan di belahan kata dasar. Imbuhan sufiks juga disebut dengan akhiran. Contoh akhirannya adalah an, kan, nya, i, man, wan, wati, kah, dan sufiks yang melekat pada kata asing serapan al, iya, asi, isasi, if, or, dan isme. Ada juga konfiks atau simulfiks. Adalah afiks yang terdiri dari prefiks dan sufiks yang ditempatkan di antara kata dasar. Kata konfiks berasal dari bahasa Latin con, dengan, dan fix, tambahan. Afiks ini sering dijumpai dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Contohnya, di dalam bahasa Indonesia, bersenang-senanglah, dibagikan, mempertanggungjawabkan, dan lain-lainnya. Terus selanjutnya yaitu infleksi. Infleksi adalah suatu proses penambahan morfem infleksional ke dalam sebuah kata yang mengandung indikasi gramatikal seperti jumlah, orang, gender, tenses, atau aspek. Dibandingkan dengan derivasi, menghasilkan kata baru dari suatu kata dasar, yang kadang-kadang mengubah kelas kata seperti perubahan noun menjadi verb. Yang terakhir yaitu derivasi. Derivational adalah proses imbuhan terhadap suatu suku kata yang berakibat mengubah kata-kata tersebut. Misalnya, imbuhan kata sing menjadi singer. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari video ini. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah pada hari ini dan teman-teman yang saya sayangi sudah menonton video saya. Semoga penjelasan dari video saya ini bisa menambahkan ilmu dan bisa memperluas pengetahuan yang lebih baik lagi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.